di Mabes Polri itu HP Prio itu berkomunikasi dengan Ahmad Yani. Makanya mereka juga bingung. Saya udah kemarin simpan beberapa hari cuma karena sibuk saya hapus tuh. Saya sudah tahu maksud Anda. Ada di salah satu VT Bang, Budi Sapa gitu. Ya, saya sudah catat semua itu dan mungkin bunyinya begini. Ada komunikasi antara Ririn dan Ahmad Yani, ada antara Ririn dan Budi, ada juga siapa namanya itu Prio. Tapi sayangnya ini belum keluar. Sebenarnya ada nomornya dimasukkan tapi tidak pernah diekspos. Ada nomornya dimasukkan di dalam dasar ini ada. Nomornya adalah 6663. Di situ tertulis FKF. FKF ini adalah apa ini? Fisika komputer forensik. Jadi fisika komputer forensik. Kalau LDF kodenya Lab for Digital Forensik. Jadi ada beda kode. Yang ini yang 6663 ini nomornya ada di dalam putusan. Dalam putusan 17 November itu ya? Ya, ada di putusan, tapi kita tidak pernah melihat percakapan itu. Tapi dijadikan dasar di sini, nggak tahu dapatnya dari mana, tapi muncul di sini. Dan ini juga akan menjadikan sebuah pertanyaan karena ini nomornya 6663 ini adalah pro justitia untuk keadilan. Karena kalau untuk keadilan biasanya itu akan dibuka. Begitu Bang Ari. Makasih Bang. Oke, ini siapa namanya nih? Junfi. Kalau itu asumsi Junfi, pasti tidak masuk di dalam sini Junfi. Itu ada di hasil putusan itu. Ya, ini 63. Aduh. Oke ya. Kalau asal ngomong orang itu dan itu disuarakan ya teman-teman, mohon maaf nih. Kalau orang itu asal ngomong dan itu disuarakan, bahkan bisa dibaca secara nasional, dituntut saja orang itu. Jangan bilang apa namanya itu tadi? Jangan bilang fitnah apa tadi tuh bilangnya? Asumsi jangan. Ini ada Taufik Hidayat. Prio terancam di kewarasan nyawanya. Aku nggak tahu ini. Asumsi ya. Mr. Z ada Pak Tony nonton. Tuh ada Pak Tony kok. Katanya bilangnya kangen sama Pak Tony. Ya nggak apa-apa nonton. Kalau memang kita ini bicara fakta. Mr. G, di putusan itu kan dikatakan ya. Kalau Ririn ya saya baca itu turut serta ya. Tapi di Prio juga kayaknya turut serta waktu di pembacaan putusan itu ya. Nah kenapa dua-dua orang ini dikatakan turut serta? Kan Turut serta sama yang pembunuhan berencana. Yang belum di pengadilan. Nah iya itu maksud saya. Gitu kan. Berarti kan turut serta dengan siapa mereka ini? Jadi seolah-olah tidak ada pelaku utama ini. Nggak ada. Tapi hakim sama jaksa mereka nggak takut dosa kali ya? Loh, ini mengenai turut serta juga harus dijelaskan karena itu frasa turut serta memang dituangkan ketika pelakunya 2 orang atau lebih. Nggak penting itu turut serta siapa, nggak penting. Tapi yang penting ada 2 orang yang di sini ya tetap turut serta atau bersama-sama kepada ini. Kalau yang ini sama juga kepada ini. Jadi mereka saling mengikat.
Ngono lo, sudah ambil lo ya, ngono ya. Oke. Mr. Ji, bentar Mr. Ji ini mau Tunggu dulu, meeting ini. tunggu dulu, sabarlah kau nih. Kita sapa dulu nih, ada abang kita ini. Bli Bli, selamat pagi. Selamat malam Mister Ji. Sehat selalu Mister Ji. Bang Kopi, Bang Alhamdulillah sehat. Nelson, Bang Sahar, Bang Ariambon, Bang Don, Bang Ariporong. Selamat pagi abangku. Oke, Bli Bli, sebentar dulu ya Bli Bli. Kita berikan kesempatan yang lagi ngebet ya, Bli Bli. Lanjut Mister Ji. Silakan, Ari Porong. Enggak, ini saya ini teman-teman aja kan ada Pak Tony di bawah. Katanya ya kan Pak Tony lagi nonton. Nggak apa-apa Pak Tony nontonin kita tapi nggak naik ya teman-teman ya. Karena apa sekecil apapun itu kita belajar dari kesalahan yang di awal teman-teman. Karena Pak Tony bekerja dengan sungguh-sungguh dengan apa ya mencari kebenaran itu memang benar-benar turun ke lapangan. Jadi kita belajar dari kesalahan yang di awal gitu kan. Kita bukannya tidak ingin menerima apa ya informasi dari Pak Tony ya kita butuh tapi nggak sekarang teman-teman. Kalau misalkan nanti ke depannya sudah clear kasus ini pasti Pak Tony pasti bakalan gabung sama kita semuanya. Itu aja karena banyak mata-mata dan selama ini yang kita lihat hasil kerjanya Pak Tony di lapangan investigasinya kan selalu dipatahkan sama orang-orang yang berseberangan ya. Sebut namanya aja bang, kita tahu. Oke, Berangan. ke Bang Nelson dulu. Bang Nelson dulu. Bang Nelson, aku ingin tadi Bang Nelson, halo. Iya bang. Saya minta kejanggalan tadi coba di random apa saja kira-kira menurut Anda. Iya. Yang Anda baca dari situ, silakan. Iya bang, misalnya terima kasih. Tadi banyak kejanggalan yang saya temukan, termasuk tadi keterangan saksi Sela ya, jam-jam waktu yang sangat krusial ketika pertimbangan hakim menyatakan itu dilakukan setelah pembunuhan. Ternyata di saksi Sela di bawah sumpah menyatakan kejadiannya itu di tanggal 28 terakhir video call bersama dengan Ririn. Dan baru video call lagi berhubungan dengan WA dengan Ririn lagi di tanggal 29 jam 13.00. Kemudian ya tadi saya mengamati yang terkait pengamatan hakim itu ya. Ternyata itu sudah ada yang sedang dilakukan uji material di Mahkamah Agung di perkara nomor 92. Di Mahkamah Agung sudah menyatakan di dalam persidangannya bahwa pengamatan hakim itu sebenarnya bisa dilakukan sepanjang objektivitas dan transparan terkait penilaian alat bukti. Jadi ketika CCTV itu melihat hanya frame, itu tidak bisa. Harus objektif, harus berdasarkan data dan fakta yang tadi Mr. J bilang. Nah, kelemahan dalam perkara ini tidak dihadirkannya keterangan ahli sebagai alat bukti. Ketika surat lapor dari penyidik ya, yang terkait digital forensik itu dengan menggunakan surat, itu tidak diuji kebenarannya dengan keterangan ahli digital forensik. Sehingga hakim menggunakan frame-framenya, pengamatannya, langsung menyatakan bahwa itu adalah mayat. Nah, ini sangat fatal, sangat berbahaya dalam proses penegakan hukum kita. Di mana menurut Mahkamah Agung sendiri tetap bahwa penilaian pembuktian itu adalah sistem pembuktian negatif, minimal 2 alat bukti yang sah untuk membentuk suatu keyakinan hakim. Tetapi kenapa pengamatan hakim ini tidak digali lagi dengan alat-alat yang sudah objektif berdasarkan scientific crime investigation, laboratorium digital forensik yang digunakan. Ketika flash disk itu digunakan tidak pada prosesnya, tidak diuji kebenarannya, tidak
entah kebenarannya oleh penasihat hukum ataupun jaksa, itu yang sangat bertentangan dengan hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang kita sebagai tujuan hukum yang kita miliki adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan memperoleh suatu keadilan hukum. Di dalam pasal di KUHP, di pasal 28, 25, terkait keterangan ahli, itu udah jelas. Bahwa ahli dihadirkan untuk apa? Demi keadilan. Bahkan keadilan itu untuk apa? Untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan ira-iranya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata tidak dihadirkan di dalam persidangan ini. Sehingga masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Termasuk keterangan saksi, apa yang disampaikan oleh tadi saksi Sela, terus ada saksi Pak Anton ya, tukang las itu, yang menyatakan bahwa itu palu besi, padahal kan itu kan di BAP dia bilang silver, berbentuk silver. Ternyata ditunjukkan itu warnanya hitam, dan dia menyetujui itu palunya tersebut ketika disampaikan oleh Prio. Bahkan di keterangan Prio yang tidak disumpah, itu dinyatakan bahwa penemuan palu itu di Pauman tidak lengkap secara alamat dan segala macamnya. Tetapi ketika dihadirkan di persidangan, Prio menyatakan itu palunya warna itu. Nah, kemudian di dalam KUHP itu harus ada izin pengadilan. Ternyata tidak ada izin pengadilannya. Padahal di KUHP sudah mengatur itu kan. Ya. Harus ada perolehannya, harus ada izin pengadilan. Dan di dalam Perkap terkait kedokteran kepolisian nomor 12 tahun 2011 ya kalau nggak salah. Itu palu yang sebagai barang bukti non medik itu harus yang menempel pada tubuh korban itu harus diuji di lab juga di digital forensik, tapi tidak diuji karena pada saat visometer repertum itu ada 4 korban itu menempel pada palu, menempel pada benda tumpul. Nah, benda tumpulnya harusnya disinkronkan dengan palu tersebut. Apakah ada menempel dalam tubuh korban? Itu ada di dalam perkapnya kepolisian. Dokter harus menguji itu. Ya. Kemudian saksi Denis sebagai tim Inafis ternyata menurut jaksa itu bukan ahli. Padahal keterangan ahli adalah ahli yang mempunyai pengetahuan keahlian khusus untuk melakukan sidik jari. Tapi dijadikan sebagai saksi. Turun degradasinya sebagai saksi. Harusnya dia sebagai ahli. Kalau misalkan itu, dia harus menghadirkan juga sertifikasinya. Lengkap itu. Ternyata di dalam persidangan tidak dihadirkan sertifikasi. Bahkan itu peraturan presiden pun mengatur bahwa tim Inafis di dalam melakukan pengecekan sidik jari itu harus ada sertifikasinya. Tetapi tidak dihadirkan. Tapi hanya berdasarkan keterangan saksi saja, dia menyatakan itu sertifikasi. Nah ini kan sangat berbahaya. Ketika orang melakukan sidik jari itu bukan harusnya ahlinya, bukan jadi saksi. Kenapa dia sebagai saksi? Bahkan keterangan si saksi Inafis mengenal Prio sejak kecil. Bahaya itu, mengenal sejak Prio dan sejak kecil dan menyatakan dalam CCTV itu karena dia lihat gerak-geriknya, cara jalannya mirip Prio itu dia sejak kecil. Maka dia menyatakan itu bukan Joko tapi Prio. Bahaya itu keterangan saksi Inafis ini, Denis ini. Sangat berbahaya. Itu. Ya gitu Bang Misteri, sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang menurutnya tidak perlu kita buka di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izinkan saya bicara sebentar sedikit saja. Karena ini berkaitan dengan apa yang baru kita ulas ya, sebagaimana yang disampaikan dari Bang Sar, apa semua sudah disampaikan semua di situ. Sebelum kita ke Prof. Emran, saya masih berpegang pada apa yang saya tahu ya. Ini karena saya juga tidak mau kalau dikatakan sebagai pembohong atau apa. Saya bacakan saja. Pasal 237 ayat 5. Ini hakim loh ya. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan A. Kesesuaian antara keterangan saksi
satu dengan yang lain. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. B. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. C. Ya. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu. D. Cara hidup dan kesusilaan saksi. Ini yang dijadikan dasar tadi. Konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Nah, ini tidak dipakai. Padahal ini hakim loh nih, hakim loh. Hakim, kewenangan hakim. Hakim itu dalam menilai kebenaran keterangan saksi, ini saksi ya, hakim wajib memperhatikan salah satunya ini tadi, konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Ini ada kejanggalan berikutnya nih, saya bacakan, yaitu pasal 238. Tadi sudah disinggung sama Bang Nelson, ayat 1. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Oke. Ada nggak ahli digital yang datang? Nggak ada. Ayat 2. Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas. Oh, itu hal biasa. Surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga di mana ahli bekerja. Oke, apalagi nggak ada kan? Nah, teman-teman, itulah yang kita sampaikan adalah fakta-fakta. Saksi-saksi yang berkesesuaian. Benar. Nah, saksi mana yang berkesesuaian? Yang benar adalah saksi Priyo yang memotong palu ke Anton, itu berkesesuaian. Karena palunya Priyo. Itu berkesesuaian itu. Tapi memberatkan Priyo sendiri. Ngono loh. Oke, sekarang kita ke Blibli. Ya, silakan Blibli. Ya, terima kasih Mr. Ji. Ya, apa mau kita bahas lagi nih Mr. Ji? Kita senyumin aja. Kalau kita lihat semua kejanggalan ya sudah kita bahas semua Mr. Ji kan? Apapun ceritanya udah kita bahas semua. Jadi tinggal menurut saya ya bagaimana ke depannya ini para PH ini bagaimana berjuang untuk banding ini Mr. Ji. Oke. Itu yang paling utama Mr. Ji. Oke, saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tim Tony, Pak Jepri, ada siapa lagi itu adalah tim yang akan mengajukan banding. Ya. Tidak ada orang lain. Ya, tidak ada orang lain. Masih itu aja. Ya. Ada beberapa yang mengajukan atau DM katanya, tapi karena ini sifatnya adalah kemanusiaan, saya dapat informasi bahwa akan melanjutkan pekerjaan ini sampai betul-betul kebenaran akan terungkap. Dan saya tidak bisa spill ya, apa itu saya tidak spill, tapi yang jelas sudah begitu banyak, ya sudah begitu banyak yang dipersiapkan. Itu ya spill dari saya ya. Oke, ada tambahan apa Bang Ari Ambon? Oke, nggak ada ya. Kita sapa dulu Prof. Hah? Kenapa jaksa bilang bahwa itu bukan si Joko? Emang sehingga dia buat perbandingan antara Priyo dan Joko. Emang jaksa ini udah pernah ketemu Joko lalu dia buat perbandingan? Ya.
Nafis tadi. Jaksa cerdas para jaksa ini. Waduh, kalau Ya. jaksa model ini silakan taruh aja di Papua. Ada cocoknya ngurusi MBG itu. Iya, masa dia bisa buat perbandingan antara Priyo dan Joko? Emang dia pernah ketemu Joko? Ya. Jangan-jangan Joko yang menghadap dia. Iya, Aduh. ya kan dia buat jaksa buat asumsi, ya saya juga masyarakat wajar lah buat asumsi. Oh Pak Jaksa, lihat muka saya begini, muka Priyo. Ngaku aja itu Priyo, Pak Jaksa. Bisa aja kan? Mm-mm. Bisa. Ini kan ini dari Ari Ambon nih. Tapi Ari Porong punya jawabannya itu, real itu. Dia nonton itu. Pada saat itu Priyo ditanya oleh jaksa. Jawabannya apa? Ari Porong? Jawabannya, Beliau punya ilmu belut putih misalnya. Ah, Bang yang Ariambon, benar jangan kau bernarasi Bang Ariambon. Kau nggak nongol seminggu aja banyak yang taping kemana Bang Ariambon katanya. iya, artinya begini Bang. Kalau jaksa cerdas, iya kan, maka nggak bisa begitu. Dia belum ketemu Joko, tapi dia bikin perbandingan antara Joko dan Priyo. Ini kan lucu. Ini dia main film apa ini jaksa? Wah, Wah, Mr. G udah nguap. Iya itu sudah. jaksa kayak model begini Bang, Hmm. bisa jadi dendam pribadi. Benar. Kalau keluarga Priyo nggak setuju, lah kalau dendam pribadi jaksanya juga. Wah, kemana-mana ngeri juga itu. Iya, iya Bang. Kalau abang baca dari dakwaannya hingga tuntutannya, wah, dan apalagi di ngeri teman-teman. Iya, untung aja begini Bang, saya khawatir. Untung aja Priyo sama Riring ini mungkin nggak punya keluarga yang brutal-brutal. Kalau dia punya keluarga yang brutal, bisa jadi dendam pribadi. Hmm. Daripada saudara gua begitu, mandiin lu lagi gua hantam dah. Iya, Semua bisa terjadi Bang. betul sekali. Tapi pertinyiin nyi, pertinyiin nyi Bang Ariambon. Makanya saya nanyain hubungan Prio dan keluarganya dengan kakak-kakaknya itu seperti apa gitu Bang Ariambon. Saya dari kemarin nanya tuh buat teman-teman semua yang tahu Prio itu diurus atau enggak sama kakak-kakaknya sama keluarganya. Kalau misalkan kalau kita pribadi keluarga kita yang diginiin ya udah pasti kita melawan Bang Ariambon. Oh, kalau gua brutal. Iya, makanya itu ya jadi pertanyaannya kan itu tadi. Rio ini sama keluarganya itu seperti apa gitu loh. Justru kakaknya sendiri loh. Re, Ya supaya berubah keterangannya. Walaupun itu di framing bahasanya jujur ya. Tapi Mr. J, kalau ya, intinya bagi saya Mr. J, ya, ya, ini kan perkara bola panas ini Mr. J. Namanya hakim itu kan karir masih panjang Mr. J. Hanya itu aja Mr. J. Kalau saya Mr. J. ya, iya, iya. Pokoknya Mister C, saya mau sampaikan. boleh. Sedikit aja. Oke. Maaf ya rekan ya. Yang belum pernah diungkap di dalam laip-laip atau komal-komal. Hmm. Saya mau sampaikan hari ini. Ada tersirat saya dengar bahwa Ririn itu psikopat. Hmm. Kalau memang dinyatakan psikopat, besok keluarkan Ririn. Pindahkan dari tahanan ke rumah sakit jiwa.
Itu yang pertama saya mau sampaikan. Karena kenapa? Seseorang mengalami gangguan jiwa itu ada pandangan khusus oleh hukum. Ya. Dan silakan pindahkan besok Ririn ke rumah sakit jiwa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam proses hukum yang tidak pernah terungkap baik di komal-komal atau di live atau di media, bahwa jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saksi kriminolog. Ya. Karena kenapa? Pentingnya kriminolog di sini. Hanya dia yang bisa membaca dan mengetahui alibi. Bukan saksi purbalisan yang bisa mengetahui alibi di sini. Tetapi adalah saksi kriminolog. Ini yang belum pernah diungkap di dalam baik media maupun di dalam proses persidangan. Tersirat mengatakan hal-hal secara sifat atau kelakuan Ririn masa lalu itu tidak bisa dikaitkan di dalam persoalan ini sekarang, dalam kasus terjadi di Pauman ini, yang menjeratnya ini. Itu tidak bisa. Kemudian, apabila dikatakan Ririn itu menderita penyakit psikopat, dikeluarkan besok, pindahkan ke rumah sakit jiwa, dan pandangan khusus hukum di situ ada. Yang memproses orang-orang yang melanggar hukum sementara di dalam menderita penyakit kejiwaan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja, Mr. C. Terima kasih, Mr. C. Baik itu benar Maksudnya sekali. akan mengganggu napi lain gitu ya, Bang Sahar. Ya, bukan persoalan juga akan mengganggu napi lain. Tetapi ada pandangan hukum di sini khusus untuk di dalam pandangannya orang yang menderita penyakit jiwa. Itu kan di luar kesadaran. Kalau memang dia menderita psikopat, lalu melakukan sebuah kriminalitas, itu kan di luar kesadaran. Sama saja, untuk melawan orang gila di jalan, itu siapa yang salah di sini? Apakah saya, apa orang gila itu? Nah, itu yang perlu. Oke ya? Bukan karena mengganggu sesama napi. Apa ini mereka ini nggak takut ya kalau keluarga Ririn sama si Prio ini cari mereka secara pribadi? Waduh itu. Kalau udah balas, nanti kalau bagaimana kalau mereka dibalas dendam? Mereka berdua ini punya keluarga. Ya kalau memang benar-benar mereka pembunuh ya welcome. Tapi kalau tidak bisa jadi dendam pribadi ini. Ya. Oke, tadi ya terima kasih Bang Sahar ya. Bang Sahar itu memang benar ya. Tidak pernah dihadirkan kriminolog, itu benar. Bahkan tadi pagi saya berkomunikasi dengan Dr. Lita Gading ya, yang teman-teman sering lihat tuh, itu beliau adalah psikologi forensik ya, sudah punya sertifikasi psikologi forensik. Artinya apa? Beliau kaget ketika ada orang yang membunuh sampai 5 orang menjadi korban, tetapi tidak dilakukan penelitian secara psikologi forensik maupun dari sudut kriminolog. Sehingga kita tidak tahu nih apa yang memotivasi orang-orang bisa melakukan pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Bang Sahar tadi, untuk copy pahit, kalau Ririn dikatakan sebagai psikopat, itu artinya terganggu kejiwaannya. Kalau terganggu kejiwaannya, makanya keluarkan. Artinya apa? Artinya adalah
orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu kalau benar. Kalau tidak benar, nah kata-kata itu harus dicabut. Karena kata-kata psikopat itu dampaknya pada gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa harus dirawat, bukan dihukum. Itu maksudnya. Karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Namanya juga sakit jiwa. Gitu ya. Kemudian kawan-kawan, ini semua tidak ada niat kita benci sama aparat penegak hukum, tidak. Justru karena kita semua ini sebenarnya sayang sama aparat penegak hukum. Sehingga kita menginginkan mereka-mereka itu bertugas, bekerja, menggunakan sistem yang di situ menunjukkan dialah profesional, dialah prosedural, dan dia juga melakukan secara proporsional. Artinya apa? Yang penyidik menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mengikuti tahapan-tahapan proses, baik penyelidikan maupun proses penyidikan. Ada semua teknik dan taktiknya. Ada semua. Bahkan ada juga larangannya. Ada larangannya. Penyidik itu dilarang apa, sampai bertemu kepada pihak-pihak yang berperkara pun tidak boleh. Termasuk bertemu dengan orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Tidak boleh. Karena itu larangan. Itulah bentuk daripada netralitas. Tapi kalau hari-hari guyon, ketawa, bercanda, makan bareng, wah itu masalah. Masalah. Untuk itu ya, ada satu kalimat yang sudah disampaikan oleh ahli hukum pidana, yaitu Profesor Yongki, itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polres kemarin itu, Polres Indramayu, itu kurang profesional. Hindari itu. Ini untuk penyidik ya. Dan untuk kita semua, teman-teman saya, Kopi Pahit, Ari Porong, Bang Nelson, apalagi Bang Sahar, Ari Ambon, Bli-Bli, teman-teman semua lah. Teman-teman semua. Kita ini hidup ya. Hidup dikasih mata untuk melihat. Ketika kita melihat sesuatu yang itu tidak benar, suarakan teman-teman. Suarakan. Jangan diam. Karena ketika Anda diam saat kesalahan itu terjadi, maka dianggap bahwa Anda ikut juga melakukan kesalahan itu. Makanya bersuaralah. Ya. Tidak boleh kita diam. Sampai kapanpun kita bersuara, karena sudah jelas di depan mata, kasat mata melihat begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Apakah harus kita diam? Tidak boleh diam. Jangan sampai akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Oke, itu saja kawan-kawan, karena mataku juga sudah enggak muat. Bagaimana dengan matamu? Loh, mataku sudah nggak kuat, bagaimana dengan matamu, Ari Porong? Aman, Mr. Ji, kalau saya. Oh, kalau saya nggak kuat. Kalau nggak kuat. Saya ingin Bang Nelson, silakan ditutup. Ya, jangan lupa. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Salam untuk teman-teman semua. Ingat teman-teman, bahasa saya itu bahasa Indonesia. Jadi tidak ada salahnya. Coba teman-teman, apa salah saya mengatakan matamu? Coba gunakan bahasa Indonesia, mata saya ini bagaimana cara Anda mengucapkan? Ini mataku, itu matamu. Benar apa enggak? Benar, Mr. Ji. Saya tanya nih, mana yang salah di saya? Enggak ada lah.
Oke, rekan-rekan ya, pamit Mr. C dan teman-teman semua. Iya, iya, Ya, iya. terima Ini kasih. ini mataku. Mana matamu? Silakan Bang Nelson, kalian langsung ditutup Bang Nelson, silakan. Baik, saya mau nutup. Kembali lagi saya sampaikan, saya sebagai seorang praktisi selalu menanamkan kepada diri saya bahwa konsep keadilan itu bukan saja diperoleh dari hasil vonis yang kita lihat Rio dan Ririn, tapi dilihat mesti dan harus dari proses hukum. Bagaimana para penegak hukum, baik itu kepolisian, jaksa, advokat, dan hakim dalam menjalankan kode etiknya, terutama integritasnya, bisa menjalankan suatu penegakan hukum yang kita sering sebut due process of law, yang kita idam-idamkan sebagai masyarakat hukum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Mr. G, Bang Ari Plorong, Bang Kopi Pahit, Bang Blibli. Oleh karena Komal ini kita masyarakat biasa, memang selayaknya kita harus mengerti dan bisa mempelajari ilmu hukum. Kenapa itu penting? Agar suatu saat nanti kita tidak terjebak dalam menghadapi suatu masalah hukum. Saya sampaikan kepada teman-teman kita tidak perlu takut, benar apa yang disampaikan Mr. G. Tidak perlu takut salah, baik ke setiap orang, terutama kepada penegak hukum. Jika sudah memahami aturan hukum, sampaikanlah apa adanya. Sekali lagi saya sampaikan, kita jangan takut menghadapi masalah hukum, apalagi berurusan dengan APH. Jika semakin kita takut, semakin mudah kita dipermainkan, dan bisa saja menjadi kambing hitam. Dari perkara ini kita bisa dapat memetik suatu hal yang baik ketika menghadapi masalah. Jika batin kita merasa tidak benar, sampaikanlah kebenaran itu. Karena kita ini manusia yang mempunyai akal, budi, dan hati nurani. Ayo Prio, bernyanyilah demi keadilan, biar hatimu tenang. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih Mr. G. Baik, baik, terima kasih. Prio, bernyanyilah Prio. Mau lagu dangdut boleh, keroncong boleh. Lagu koplo pun boleh. Lagu Indramayu boleh gak, Ri? Lagu Indramayu, Ri? Boleh banget Mr. Z. Nanti kalau nggak saya ajak lah sama saya nyanyi nanti di jalan. Oke, oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Saya nggak kuat, ngantuk. Kita ketemu di kesempatan ya. Terima kasih semua kawan-kawan. Baik Mas Ri, makasih banyak Bang Mr. Blibli, J. makasih Bang Assalamualaikum Blibli. warahmatullahi Bang wabarakatuh. Blibli, Bang Bang Ari Nelson, Plorong, Bang Kopi Bang Kopi Pahit. Pahit, Bang Nelson. Selamat malam dan sehat selalu. Sehat selalu, Ya, sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman semua yang ada di bawah, yang selalu setia, terima kasih. Ri, dapat berapa itu, Ri? Itu kok ada 300-an, Ri? Luar biasa ya, Ri? Ya luar biasa Mr. Z. Makin Ya. malam makin panas nih teman-teman yang di bawah. Terima kasih supportnya teman-teman semuanya yang selalu stay ya di roomnya Mr. Z. Kita belajar banyak di sini. Kita bertukar pengalaman, menimba ilmu di sini dengan narasumber-narasumber yang pastinya bukan orang-orang yang sembarangan, yang mau memberikan sedikit ilmu-ilmunya supaya kita bisa belajar terus di sini dan selalu menyuarakan kebenaran. Dan kita semuanya pasti berharap bahwa hukum ke depannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai undang-undang dan sesuai dengan prosedur di mata hukum. Oke, terima kasih Mr. G. Selamat istirahat buat kita semuanya. Tunggu dulu. Sampaikan maaf tadi Prof. Emran tuh naik turun karena sinyal. Sampaikan. Oh iya, oke, saya mewakili Prof. Emran ya teman-teman semuanya ya, bahwa Prof. Emran ada kendala di sinyal ya, makanya dari tadi ada 10 kali lebih tuh kayaknya turun lagi ya. Mudah-mudahan besok bisa lebih aman ya buat sinyal Prof. Emran. Oke, selamat istirahat teman-teman semuanya. Mr. Z, terima kasih. Selalu memberikan ruang buat kita semuanya untuk belajar. Terima kasih Mr. Z. Semuanya teman-teman di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Sehat selalu untuk Anda.